Satu, inilah Warta Berita Pagi edisi penyiaran Senin 23 Januari 2023 dengan sari berita. Menyusul kembali munculnya kasus serangan penyakit virus African Swine Fever (ASF) yang menyerang ternak babi di Kabupaten Flores Timur dalam beberapa pekan terakhir, beberapa kabupaten di daratan Flores mulai mengeluarkan surat himbauan sebagai langkah pencegahan. Sebanyak 80 anak yatim di Kabupaten Ende yang menerima bantuan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Santunan ini merupakan kolaborasi wadah organisasi BRI Peduli Kasih, di mana anggotanya adalah pegawai Katolik Kristiani atau PKK BRI. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Menyusul kembali munculnya kasus serangan penyakit virus African Swine Fever (ASF) yang menyerang ternak babi di Kabupaten Flores Timur dalam beberapa pekan terakhir, beberapa kabupaten di daratan Flores mulai mengeluarkan surat himbauan sebagai langkah pencegahan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Soo. Sebelumnya Bupati Ngada Andreas Paru melalui surat bernomor 524 tahun 2023 mengatur soal pemberian izin terbatas untuk masuk dan keluarnya ternak babi, juga termasuk berbagai produk olahan babi seperti daging beku, sei, dendeng, roti babi, kerupuk dan produk olahan lainnya dari luar wilayah Kabupaten Ngada. Langkah serupa juga ditempuh oleh Kepala Dinas Peternakan Manggarai Timur Maksimur Jujur Nohos dalam surat himbauannya tertanggal 18 Januari 2023 yang menghimbau warganya untuk tidak membeli segala produk olahan babi dari luar Manggarai Timur. Manggarai Timur juga membatasi akses keluar masuk ternak babi dan produk olahan lainnya. Sementara di Kabupaten Ende, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende, Insinyur Marianus Alexander meminta para petugas kesehatan hewan, Poskewan, untuk memperketat perbatasan baik pintu masuk darat, baik dari arah timur maupun barat Kabupaten Ende, juga bandara dan pelabuhan. Untuk masyarakat peternak di Kabupaten Ende berkaitan dengan sekarang munculnya kembali wabah Asian Africa Fever atau ASF ini, saya selaku Kepala Dinas Pertanian yang membidangi juga bidang peternakan menghimbau agar para peternak selalu waspada akan serangan ASF ini dengan menerapkan biosecurity untuk petugas-petugas di perbatasan itu selalu melakukan KIE kepada para peternak-peternak yang ada sehingga selalu waspada terhadap masuknya ternak-ternak dari luar daerah untuk Kabupaten Ende sendiri, yaitu di daerah perbatasan Maukaro dengan Ngagekeo, Nangapenda dengan Ngagekeo, di Kecamatan Lio Timur dengan Pagah, juga Kota Baru dan Magepanda. Menurut Kadis Marianus, sebagai langkah antisipasi masuk virus ASF ke Kabupaten Ende. Dia mengatakan bahwa saat ini Kabupaten Ende memang masih terbebas dari penyakit ASF, namun tetap meminta petugas maupun masyarakat agar tetap waspada dengan tidak membiarkan ternak babi maupun produk olahan seperti daging dan juga produk lainnya yang berasal dari daging babi untuk masuk ke Kabupaten Ende. Marianus mengatakan bahwa sejauh ini belum ada obat untuk mencegah penyakit ASF, maka cara yang mungkin bisa ditempuh untuk mengantisipasi penyebaran penyakit ASF adalah dengan mencegah ternak babi dan produk turunannya masuk ke Kabupaten Ende. Oleh karena itu pihaknya meminta dukungan dan kerjasama dari masyarakat, tidak hanya petugas Poskewan, untuk bersama-sama mencegah menyebarnya penyakit ASF ke Kabupaten Ende. RRI Ende, Ferry Soo melaporkan. Kapal wisata KLM Tiana rute Labuan Bajo Padar Labuan Bajo terbalik setelah dihantam gelombang tinggi kurang lebih pukul 14.30 WITA di perairan Batu Tiga pada Sabtu 21 Januari 2023 kemarin dengan person on board 17 orang, terdiri dari 4 kru kapal dan 13 orang wisatawan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, lalu Wahyu Effendi, SAR Mission Koordinator SMC pada Sabtu mengatakan setelah mendapatkan informasi kecelakaan, pihaknya segera memberangkatkan tim SAR gabungan untuk melakukan operasi SAR. Saat tiba di lokasi kejadian, tim menemukan jika para penumpang wisatawan tersebut telah dievakuasi ke KLM Elbark. Selanjutnya, seluruh wisatawan yang berjumlah 13 orang tersebut dievakuasi ke ASPD Labuan Bajo. 8 wisatawan dievakuasi ke RIB Posar Manggarai Barat dan 5 orang wisatawan lainnya dievakuasi
ke Sea Rider Lana Labuan Bajo. Sementara 1 WNA mengalami luka ringan dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Siloam. Selaku SMC, Wahyu menyampaikan apresiasi kepada kru ABK KLM Elbark yang sudah sigap untuk mengevakuasi penumpang sehingga para penumpang aman dan selamat. Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada tim rescue dan unsur SAR gabungan yang telah mengevakuasi 13 penumpang kembali ke Labuan Bajo dengan aman. Sebanyak 80 anak yatim di Kabupaten Ende yang menerima santunan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Santunan ini masih merupakan kolaborasi wadah organisasi BRI Peduli Kasih, di mana anggotanya adalah pegawai Katolik Kristiani atau PKK BRI. Laporan Rosa Dalima. Jadi ada 2 panti asuhan yang kita sambangi hari ini, yaitu Panti Asuhan Naungan Kasih dan Panti Asuhan Brayat Pinuji di Detusoko. Kepala BRI Cabang Ende Yuliana Renata melalui Relationship Manager Arnoldus Aprino pada acara penyerahan santunan di Panti Asuhan Naungan Kasih Ende Jumat kemarin menjelaskan, ke-80 anak ini adalah mereka yang berada di Panti Asuhan Naungan Kasih dan Panti Asuhan Brayat Pinuji Detusoko. Sama seperti bantuan paket sembako sebelumnya, aksi sosial ini juga masih dalam rangkaian kegiatan Hari Natal yang mana baru bisa disalurkan pada Januari 2023 ini. Dirinya berharap dengan kehadiran BRI tersebut anak-anak tidak merasa sendiri karena masih banyak pihak yang peduli akan keberadaan mereka. Selain itu juga diharapkan bisa memberikan mereka semangat untuk maju dalam meraih cita-cita seperti anak-anak lainnya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami membawa BRI ke tengah-tengah anak-anak panti asuhan ini bisa memberikan mereka semangat dan memberikan andil kepada mereka sehingga mereka bisa bersemangat dan mereka bisa bercita-cita seperti anak-anak lain pada umumnya. Jadilah anak yang baik, rajin sekolah supaya nanti ke depannya bisa menjadi penerus BRI ataupun penerus Ende ke depannya. Kepala Panti Naungan Kasih Ende Suster Inosensi di kesempatan yang sama kemukakan pihaknya memberikan apresiasi dan berterima kasih untuk BRI Peduli Kasih yang sudah memilih panti mereka menjadi salah satu program sosial sehingga ikut mendukung karya pelayanan mereka. Dari pihak kami menyampaikan terima kasih. Terima kasih untuk segala bantuan dan juga dukungan sehingga melancarkan seluruh karya pelayanan kami di tempat ini. Dan kami berharap untuk pihak BRI, saudara-saudari yang bekerja di situ semakin hari semakin kokoh, kuat dalam segala hal, terlebih dalam melaksanakan tugas itu sehingga iman mereka tidak goyah. Ditanya jumlah anak yang saat ini ditampung, Suster Inosensi kemukakan seluruhnya ada 31 anak dan mereka semua berstatus sebagai pelajar. Oleh karena itu santunan yang disampaikan BRI ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan mereka. RRI Ende Rosa Dalima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Kepala Kantor Basarnas Maumere Kabupaten Sika lalu Wahyu Effendi Esos MM mengimbau masyarakat nelayan Kabupaten Sika untuk tidak melaut saat cuaca ekstrim karena akan sangat berbahaya bagi keselamatan mereka. Effendi menjelaskan sejak Januari hingga beberapa bulan ke depan wilayah Kabupaten Sika akan mengalami curah hujan yang tinggi dan berpotensi mengalami cuaca ekstrim seperti yang disampaikan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG Nusa Tenggara Timur. Atas informasi itu menurut Effendi, Basarnas dan sejumlah instansi terkait lainnya sudah melakukan apel terpadu untuk mengantisipasi bencana dan cuaca ekstrim tersebut. Untuk persiapan Basarnas dalam menghadapi cuaca ekstrim tersebut sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya. Untuk menghadapi bencana dan kecelakaan, lanjut Effendi, Basarnas juga telah menyiapkan peralatan dan personil di setiap pos Basarnas yang tersebar di wilayah Flores, Alor, dan Lembata. Setiap pos kesiagaan telah disiapkan peralatan berupa speedboat. Sementara untuk wilayah Kabupaten Sika, Basarnas juga telah menyiapkan 2 kapal
masing-masing berukuran 36 sampai 40 meter. Basarnas, wilayah yang paling ekstrim dihadapi Basarnas saat ini adalah wilayah pantai selatan di mana ketinggian gelombang mencapai 4 meter. Sementara untuk di wilayah pantai utara Flores, ketinggian gelombang hanya mencapai 2,5 meter. Pemerintah terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pemahaman tentang penularan HIV/AIDS guna mengurangi stigma negatif terhadap penyakit tersebut yang kemudian menimbulkan diskriminasi terhadap ODA. Laporan Firanda Garus. Stigma membuat Oda menyembunyikan status HIV positifnya dan malu untuk memeriksakan kesehatan. Akibatnya ia tidak akan mendapatkan pengobatan dan perawatan yang bisa berakibat meningkatnya risiko kematian Oda dan penularan HIV/AIDS di masyarakat. Kendati demikian, kepada RRI pengelola program KPA Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adila Muri menjelaskan perhatian dan penerimaan keluarga merupakan penyemangat bagi Oda dalam menjalani kehidupannya yang berdampak secara signifikan dalam proses perawatan dan terapi serta mempertahankan kesehatan. Walaupun semakin berkurang stigma, tapi kita harus transparan, kita harus tahu bahwa memang masih ada stigma karena pengetahuan masyarakat belum secara masif kita berikan, sehingga masyarakat tetap masih memiliki stigma buruk terhadap orang dengan HIV dan masih punya pemikiran HIV itu penularannya dari sosial. Menurutnya, upaya sosialisasi edukasi tentang HIV/AIDS ini perlu dilakukan terus-menerus dan melibatkan seluruh stakeholder termasuk warga yang akan membantu memberikan informasi secara masif. Sebagian besar pasien dengan HIV/AIDS memiliki latar belakang yang dipandang kurang baik seperti pengguna narkotika, pekerja seks, dan orang dengan orientasi seks homoseksual. Padahal berdasarkan data yang ada, kasus ODA lebih banyak menyasar kepada ibu rumah tangga, bahkan anak di bawah usia 1 tahun. Kasus HIV/AIDS itu sudah sampai pada tingkatan paling kecil, yaitu ibu rumah tangga atau keluarga, di mana mereka tidak berisiko dari sisi perilaku. Ini memang harus betul-betul kita waspadai, kita harus melakukan aksi nyata secara baik, melakukan sosialisasi secara besar-besaran, melibatkan semua stakeholder, termasuk masyarakat, sehingga semua masyarakat punya pengetahuan yang berdampak pada perilaku yang bisa bertanggung jawab. Stigma pada ODA tentu tidak bisa dibiarkan. Kesalahan informasi tentang HIV/AIDS perlu dibenarkan untuk mencegah perilaku diskriminatif pada ODA agar tidak memperburuk kondisi ODA. Karena seringkali penyebab kematian ODA bukan penyakit yang dideritanya, tetapi perilaku diskriminatif yang membuatnya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan yang layak. RRI ND Firanda Garus melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sareora. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.